Shalom, damai di hati. Apa kabar Bapak Ibu dan saudara sekalian? Baik-baik? Ada yang bilang ya, mungkin ada yang ragu-ragu. Saya harap kita semua baik-baik saja ya. Tunggu sebentar, saya buka masker dulu. Oke, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita mengucap syukur kita di era pandemi ini masih diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Firman Tuhan berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Biarlah di momen kita merenungkan firman Tuhan ini, baik Bapak Ibu yang hadir di gereja saat ini maupun yang sedang mendengarkan di radio Sumber Kasih atau yang sedang menyaksikan di kanal YouTube, boleh menangkap, merenungkan dan membawa kebenaran firman Tuhan ini untuk tidak salah jalan di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini. Mari Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita menundukkan kepala kita persiapkan hati kita dengan merenungkan dan terlebih dahulu kita mulai dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, inilah kami anak-anak-Mu. Pada saat ini ya Tuhan, kami hendak mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, firman-Mu adalah firman yang kudus, yang suci, yang sebenarnya tidak layak untuk menjamah dan menjangkau setiap kami orang-orang berdosa ya Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah oleh karena pengorbanan anak-Mu yang datang ke dunia bagi keselamatan kami. Karena kami membutuhkan firman Allah yang hidup itu. Karena kami membutuhkan keselamatan-Mu itu Engkau datang. Dan Engkau menjangkau setiap kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami yang telah percaya, umat-Mu yang telah ditebus ini akan merenungkan sabda firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, Roh Kudus biarlah persiapkan setiap hati dan pikiran kami ya Tuhan. Sehingga ketika firman-Mu diberitakan, kami boleh berkata, berbicaralah ya Tuhan. Sebab kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari sama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Ya, kita buka dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayatnya yang keempat. Bapak Ibu ya mungkin bisa membaca, perhatikan dalam Alkitab Bapak Ibu masing-masing atau melalui layar yang telah disediakan ya. Saya akan bacakan buat kita semua, Bapak Ibu boleh silakan memperhatikannya di dalam hati. Kolose pasal yang ketiga ayat yang pertama hingga ayat keempat. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Dan apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya dalam momen long weekend ini ya, dari hari Kamis lalu ada hari raya kenaikan Tuhan Yesus. Dan juga ada hari raya Idul Fitri ya bagi saudara-saudara kita yang muslim ya. Nah, di panjang long weekend ini ya, Kamis, Jumat, Sabtu dan sampai hari Minggu, saya yakin kita banyak di antara kita yang memanfaatkan waktu ini untuk pergi berlibur ya. Ada yang pergi jalan-jalan atau berlibur, saya boleh tahu, mungkin boleh angkat tangan. Nah, yang memanfaatkan waktu long weekend ini untuk jalan-jalan. Ada yang angkat tangan? Oh ada, oh iya ada beberapa ya.
Wah, luar biasa ya. Nah, silakan turun tangan. Nah, itu yang jalan-jalan ya. Bagaimana kalau yang cuma di rumah saja di sepanjang liburan long weekend ini? Ya. Ada? Waduh, mayoritas ya. Banyak sekali ya, di atas, di bawah. Ya, saya juga Bapak Ibu ya, makanya saya juga angkat tangan ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ya, apapun yang terjadi di sepanjang liburan ini, saya yakin kita melalui dan menikmati waktu yang cukup menyenangkan ya, saya harap ya. Dan mungkin bagi kita yang jalan-jalan, mungkin bersama dengan keluarga, atau waktu kita pergi sendiri, saya berharap kita juga boleh menikmati waktu yang baik ya. Nah, Bapak Ibu asalkan saja, mungkin bagi Bapak Ibu yang dalam perjalanan, yang kemarin jalan-jalan atau yang sedang berkendara, asalkan saja kita tidak mengalami kejadian seperti yang berikut ini. Saya ada satu video, boleh ditampilkan. Nah, jadi ini adalah kejadian-kejadian di mana ada orang pengendara itu mau parkir kendaraannya ya. Cuma mungkin entah apa yang dalam pikiran mereka atau mereka lihat pemandangan apa. Nah, tabrakan ya. Nah, itu salah parkir juga Bapak Ibu ya. Untung itu orangnya selamat. Nah, ini juga ada mobil ini ya. Kalau ini sih mungkin dia antara dia belum mahir bawa mobil tapi sudah pengen jalan-jalan ya. Nah, beberapa kali itu dia mencoba untuk keluar dari parkirannya ya. Udah sempat kesenggol ya Bapak Ibu ya. Nah, akhirnya usaha ke-20 bisa. Nah, ini juga ada mobil yang berusaha untuk parkirkan mobilnya. Mobilnya kecil sih, cuma nah, entah karena kurang fokus Bapak Ibu. Ya, kesenggol mobilnya. Tuan rumahnya keluar, lari dia mobilnya. Nah, bahkan ada yang sampai seperti ini Bapak Ibu ya. Mobilnya bahkan diparkir sampai seperti itu. Ya, oke, boleh dihentikan videonya. Nah, kira-kira itu seperti itu Bapak Ibu ya. Kejadian-kejadian lucu, momen-momen pada waktu parkirkan mobil. Nah, Bapak Ibu, memang berkendara adalah sebuah aktivitas yang menuntut kita untuk memiliki fokus yang penuh. Ya, terlepas mungkin ada di antara sebagian mereka yang mungkin masih baru belajar atau belum menguasai bawa kendaraan. Tapi kita bisa mengakui dan menyetujui bersama-sama kalau berkendara itu butuh fokus yang besar dan penuh, ya kan? Kalau enggak bisa terjadi kejadian seperti itu. Nah, ini syukur masih di parkiran Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu search di YouTube video mobil kecelakaan itu di jalan itu tabrakan terus karena nggak lihat lampu merah itu ada banyak juga dan sangat berakibat fatal. Bapak Ibu, itulah akibatnya kalau kita salah fokus atau gagal fokus. Tidak bisa memberikan perhatian yang penuh atau bahkan memperhatikan hal yang salah. Pada seharusnya kita memperhatikan hal yang lain yang lebih penting. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, di sepanjang bulan ini, dari awal bulan Mei itu kita diajak untuk merenungkan sebuah tema besar, bertumbuh dengan tujuan ilahi. Di mana pada awal Mei ini Musa Eto dalam hari ulang tahun gereja mengajak kita untuk menjalani kehidupan kita dengan tujuan yang disampaikan oleh firman Tuhan, tujuan gereja yang merupakan sebuah kompas bagi kehidupan kita. Kemudian ada juga minggu lalu contoh Iren berkhotbah tentang kesia-siaan dalam kehidupan ini kalau kita mengejar apa yang kesenangan-kesenangan duniawi dan tidak berfokus kepada yang diinginkan Tuhan. Dan yang terakhir hari Kamis lalu Pendeta Samgar berkhotbah tentang Kristus yang bukan cuma bangkit tapi naik ke sorga dan menyediakan kepada kita keselamatan yang kekal. Semuanya disediakan bagi kita. Dan bahkan kita pun yang masih dunia ini, Tuhan berikan jaminan penyertaannya untuk berkarya bagi kemuliaannya. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu dan saudara sekalian. Selanjutnya apa? Ya, selanjutnya apa?
Nah, di dalam firman Tuhan ini kita diajak untuk memikirkan kembali ataupun kita berefleksi dalam kehidupan kita kembali apa yang seharusnya menjadi fokus hidup kita meskipun kita hidup di dalam dunia yang seperti sekarang ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan yang kita baca tadi, kita bisa melihat bahwa orang-orang percaya tidak boleh salah fokus hidup. Karena hidup kita harus senantiasa memikirkan perkara di atas. Orang-orang percaya tidak boleh salah fokus hidup, sebab hidup kita harus senantiasa memikirkan perkara di atas. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, apa arti dari memikirkan perkara di atas itu? Ya kan? Kita dituntut untuk seperti itu, tapi artinya apa? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita sama-sama memperhatikan kembali firman Tuhan yang kita baca tadi. Dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang keempat. Nah, namun sebelum kita membedah bersama-sama perikop ini lebih lanjut, lebih jauh lagi, saya ingin kita semua perlu tahu setidaknya salah satu dari latar belakang kitab Kolose ini dituliskan, Bapak Ibu ya. Mengapa surat Kolose ini dituliskan oleh Paulus kepada jemaat di Kolose? Salah satu alasannya karena di sana sedang berkembang sebuah ajaran sesat yang menggantikan keutamaan Kristus dengan hal-hal lainnya yang lebih kurang penting. Misalnya ada sebuah kewajiban untuk melakukan tradisi-tradisi Yahudi Yudaistis yang sebenarnya tidak tertulis di dalam Alkitab. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, itulah sebabnya kalau Bapak Ibu dan saudara sekalian perhatikan lebih jauh atau perhatikan lebih, ada Bapak Ibu yang mau lihat lagi di seluruh kitab Kolose ini, pasal yang pertama sampai yang kedua ya, itu berbicara, Paulus berkali-kali menekankan dan membicarakan tentang keutamaan Kristus. Keutamaan Kristus, keutamaan Kristus, karya keselamatan yang Kristus perbuat dan apa artinya bagi hidup orang yang percaya. Itu pasal 1 sampai 2 dan kemudian masuk ke pasal yang ketiga sampai keempat, Paulus mulai berbicara menarik konsep-konsep teologis itu ke dalam aplikasi praktis bagi kehidupan jemaat Kolose ya. Nah, jadi pasal 1 sampai 2 yang bersifat teologis ini dikonkretkan dalam gaya hidup, nasihat hidup yang praktis bagi jemaat Kolose. Kayaknya kalau Bapak Ibu perhatikan pasal 3 berkata manusia baru ya, ada cerita tentang ada pengajaran tentang hidup manusia baru harus seperti apa. Kemudian ada hubungan suami istri dan keluarga Kristen. Kemudian seterusnya sampai habis pasal yang keempat, salam penutup. Bapak Ibu bisa baca sendiri lebih jauh ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, balik sekarang di pasal 3 ayat 1 tadi. Ya. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian masih ingat kan latar belakang dari kitab Kolose tadi ya? Ada ajaran sesat yang berkembang di sana. Kalau kita mau tarik hubungan itu dengan ayat ini sebenarnya, kita bisa melihat ya Bapak Ibu ya, bahwa kalau kita mau cari tahu tentang arti carilah perkara yang di atas, kita tidak boleh memisahkan kalimat di mana Kristus ada. Ya. Carilah perkara di atas di mana Kristus ada. Jadi fokus utamanya siapa? Pribadi Kristus yang adalah perkara di atas itu. Nah, sekarang Kristus seperti apa Bapak Ibu? Dikatakan Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah. Bapak Ibu, ini berbicara tentang apa sih? Ini berbicara tentang pemerintahan, kerajaan, kedaulatan Kristus di atas dunia, di seluruh dunia sekarang ini.
Dia bukan cuma Allah yang mati, Dia Allah yang bangkit. Dan setelah bangkit dia naik ke surga. Dan di sana ia memerintah sekarang ini pun, dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Bapak Ibu. Dan meskipun mungkin belum terasa sepenuhnya, suatu saat nanti pemerintahan Kristus atas seluruh dunia ini akan menjadi nyata. Bukankah hal ini juga yang disampaikan oleh Yesus pada muridnya pada waktu ia bangkit dari antara orang mati? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi apa artinya memikirkan perkara yang di atas ini? Artinya adalah selama hidup kita berfokus kepada kerajaan Kristus. Selama hidup kita berfokus kepada kerajaan Kristus. Dan dari kehidupan yang terus-menerus memikirkan perkara yang di atas ini, kita mulai tahu, ya, melalui pembacaan firman Tuhan, melalui ketaatan mendengar firman Tuhan, kita mulai tahu tuntutan-tuntutan hidup seperti apa yang diinginkan Kristus bagi warga negara kerajaannya, yaitu setiap kita yang mengaku bahwa kita percaya. Dan bukan cuma tahu apa seharusnya hidup warga negara kerajaan itu, kita juga semakin paham, ya, semakin paham apa yang menjadi isi hati Tuhan dan apa rancangan besarnya bagi dunia yang terhilang ini, yaitu apa? Penyataan penyebarluasan kerajaannya di atas muka bumi ini. Dia ingin kita berubah, dia ingin kita bertumbuh, dan dia ingin kita melaksanakan tugas kita sebagai duta kerajaannya di atas muka bumi ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, hal ini dikontraskan dengan apa yang disampaikan oleh Paulus di dalam ayatnya yang kedua. Ya, di dalam ayat yang kedua dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, intinya adalah di sini kita sedang diperhadapkan oleh Paulus kepada dua kerajaan, kepada siapa kita harus mengabdi, yaitu pengabdian kepada kerajaan Kristus atau kerajaan dunia. Tidak ada pilihan alternatif di dalam pilihan ini Bapak Ibu. Tidak ada juga boleh memilih dua-duanya. Kalau kita tidak sedang berfokus kepada Kristus, tidak sedang hidup dengan memikirkan perkara yang di atas, itu artinya kita sedang berfokus kepada kerajaan dunia. Atau dengan kata lain, engkau dan saya sedang lebih memilih mengabdi kepada kerajaan dunia daripada Kristus, Raja dan Juru Selamat kita. Nah, Bapak Ibu, jadi kira-kira seperti itu artinya, ya. Nah, setelah kita mengetahui artinya, ada baiknya kita juga perlu tahu alasan sekarang mengapa kita harus hidup dengan memikirkan perkara yang di atas ini Bapak Ibu, ya. Dalam pembacaan firman Tuhan tadi, ya, Paulus menyatakan ada setidaknya dua alasan mengapa kita harus hidup dengan memikirkan perkara yang di atas ini. Alasan yang pertama, karena keadaan kita sekarang ini telah menjadi berbeda dengan diri kita yang sebelumnya. Ayat ketiga berkata, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, alasan ini bisa bersifat ajakan sekaligus kabar baik bagi kita sekalian. Bersifat ajakan karena kita adalah orang-orang yang telah diampuni oleh Kristus Yesus. Kita adalah orang-orang yang telah disucikan dari dosa-dosa dan jurang maut. Dan agak sangat disayangkan sekali Bapak Ibu, kalau kita yang telah disucikan, dibersihkan ini datang kembali menyemplungkan diri masuk ke dalam lubang lumpur dosa itu dan menjadi kotor kembali. Itu artinya apa Bapak Ibu? Kita menyanyiakan pengampunan Kristus. Inilah ajakan Yesus, ya. Bukankah Yesus pada waktu ia mengampuni
Seorang perempuan yang kedapatan berzina di Yohanes pasal yang ke-8, Yesus berkata, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Jadi ada pengampunan dan juga ada tuntutan, ada ajakan. Nah, bersifat kabar baik ya. Tadi bersifat ajakan ya. Sekarang bersifat kabar baik karena ini berbicara tentang status kita sekarang sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan dari dosa. Kita memang dahulu adalah anak-anak dunia ini. Kita dahulu adalah orang-orang yang lahir dari dosa, terikat dengan natur dosa kita yang diwariskan oleh Adam, manusia yang pertama. Tetapi pada waktu kita percaya kepada Yesus, ada suatu perubahan besar, suatu mujizat yang Tuhan kerjakan dalam diri kita. Sehingga sebenarnya diri kita yang lama ini sudah mati dan digantikan dengan hidup yang baru. Ya, Paulus berkata, "Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan ada Kristus yang hidup di dalam aku." Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, itulah sebabnya Paulus berkata ya, di pasal 3 ayat 1 tadi di awal-awal itu saya memang tidak bahas. Karena ini Bapak Ibu ya, Paulus bilang, karena itu kalau kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Bapak Ibu, kita adalah orang-orang yang sebenarnya tidak lagi terikat oleh natur dosa kita. Memang setiap orang yang belum diselamatkan, seberapa baik pun perbuatan hidup dia, pada akhirnya dia tetap akan cenderung berbuat dosa. Tetapi kita orang-orang yang telah disucikan, punya kuasa, punya kemampuan untuk melawan godaan dosa itu. Mungkin seringkali dalam dunia ini kita sering diperhadapkan dengan suara-suara seperti ini Bapak Ibu ya. Sudah, tidak usah hidup kudus. Tidak usah hidup suci. Saya tunjung jangan apa diri asli. Sok suci sekali. Karena aku tahu mana diri asli sebenarnya bagaimana. Ada benarnya sih sebenarnya Bapak Ibu ya. Tapi kesalahan terbesar dari suara itu adalah dia melupakan diri asli kita yang sebenarnya sekarang ini. Yaitu adalah diri asli yang telah diubahkan, yang telah disucikan dan dimampukan untuk melakukan kehendak Bapa lagi, bukan kehendak dunia. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, itu alasan pertama. Ya, dan alasan yang kedua, ya. Sebelum kita masuk dalam alasan kedua, saya mau mengajak kita untuk berefleksi. Ketika kita telah diubahkan, intinya apa? Intinya adalah kita tidak punya alasan lagi untuk tidak mempersembahkan hidup kita bagi Dia yang telah mempersembahkan seluruh hidupnya bagi setiap kita. Bulan lalu kita merenungkan tentang kematian, penyalibannya, penderitaannya. Dia mencurahkan segalanya buat kita Bapak Ibu. Sangat tidak tahu diri bagi kita. Sangat tidak tahu berterima kasihnya kita kalau kita tidak membalas kebaikan Tuhan itu. Ya, itu alasan pertama Bapak Ibu ya. Dan yang alasan yang kedua dan yang terakhir adalah tujuan hidup kita bukanlah berada di dunia ini. Ayat yang keempat berkata, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Bapak Ibu yang terkasih, apa sih yang sebenarnya dicari oleh umat manusia di dunia ini? Ya, mungkin minggu lalu yang ikut ibadah ya, tahu ya, contoh Iren sudah mendaftarkan banyak hal ya, apa bahkan dari perspektif orang Jawa juga seperti apa yang diinginkan orang gitu kan. Saya sih cuma tahu yang sering diulang-ulang itu 3 hal sih ya, dari dulu sampai sekarang ya, harta, tahta, wanita ya. Harta, keuangan, berkat material, tahta maksudnya prestasi, kedudukan tinggi, posisi pekerjaan, dan wanita, pasangan hidup, pasangan idaman kita. Ya, ada banyak hal sebenarnya yang bisa kita daftarkan apa yang menjadi pengejaran manusia di dunia ini. Tetapi firman Tuhan secara jelas menyimpulkan bahwa pada intinya manusia mencari pemuliaan diri sendiri, Bapak Ibu. Ya. Semua orang berlomba-lomba untuk menjadi yang tertinggi, tersohor, termulia.
agar supaya dia lebih mulia daripada orang yang lain. Selain pemuliaan diri adalah pemuasan diri. Saya ingin menjadi lebih hebat, saya ingin lebih puas, saya ingin aman dan tidak peduli akan orang lain selain diri saya sendiri boleh dipuaskan. Saya cari apapun, dunia manusia mencari apapun asal boleh puas. Dan semua itu ditawarkan oleh dunia ini, bukan demikian Bapak Ibu? Ya. Dia menawarkan segalanya. Tetapi pertanyaannya adalah apakah semua yang ditawarkan itu layak untuk diperjuangkan sampai menjadi fokus hidup kita sampai akhir hayat kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada waktu saya masih kecil, saya itu dulu pengen sekali punya HP seperti ini ya. Nokia Engage KD namanya ya. Mungkin kalau yang anak-anak muda yang seumuran seangkatan saya ada juga punya mimpi seperti ini ya, dan tercapai ya. Kenapa? Karena HP ini pada zaman dulu itu ya, merek Nokia apalagi kan. Dan HP ini ya, itu HP para sultan Bapak Ibu pada zamannya ya. Sangat mahal dan bisa main games banyak games di situ. Cuma ya itulah ya, saya pengen sekali punya itu. Kalau mungkin yang lebih orang-orang yang lebih dewasa mungkin suka HP Nokia kayak itu ya, E63 ya, atau yang mungkin lebih maju lagi ya. Bapak Ibu yang sudah lebih senior mungkin pernah punya memegang HP seperti itu. Nah, beranjak saya SMP, beranjak saya menuju dewasa, saya melihat juga dan menginginkan HP ini Bapak Ibu ya. Ya meskipun Engage Kid ini pernah kesampaian ya, karena memang ya duit dari mana Bapak Ibu ya. Nah, BlackBerry ini pun tidak pernah kesampaian, tapi menjadi iming-imingan. HP ini begitu luar biasa pada zamannya Bapak Ibu ya. Dia yang boleh mengirimkan pesan tanpa menggunakan pulsa, dan ini jadi tren gitu. Serasa kalau ada orang pegang Nokia tapi yang satu pegang BlackBerry kayak lebih hebat ya. Oh, sultan ini bukan orang biasa. Ya kan Bapak Ibu ya. Ada yang senyum-senyum sendiri. Nah Bapak Ibu, sekarang pertanyaannya adalah di manakah kedua merek ini sekarang? Di mana? Semuanya hilang Bapak Ibu. Memang mungkin masih ada, tapi sudah tidak setenar, tidak seterkenal, tidak setren dulu. Digantikan dengan HP yang zaman sekarang seperti ini ya. iPhone atau Android. Semuanya iPhone dan Android ini menguasai pasar seluruh dunia sekarang ini. Namun apakah akan selamanya seperti ini? Atau mungkin suatu saat nanti bisa muncul jet-jet yang lebih modern, lebih canggih daripada sebelum ini. Daripada yang ini. Kemudian saya juga mengingat waktu saya masih kecil Bapak Ibu. Saya ingat sekali zaman dulu itu film ini masih sempat terkenal Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang suka mungkin ikut drama-drama Mandarin mungkin suka ya. Nah Bapak Ibu saya memang udah sempat nonton film ini sih, tahu-tahu dikit lah. Cuma waktu saya masih di SD ini masih cukup trending gitu, diperbicarakan di antara anak-anak SD. Katanya saya mau gaya rambut seperti Tom Mingse gitu ya. Bapak Ibu, saya cuma tahu Tom Mingse, Sisen atau yang lain. Mungkin yang lain bisa sebut nama satu-satu ya. Pemeran laki-lakinya seperti apa. Semua ikut mereka, tren mereka, gaya mereka. Dan lagu-lagunya banyak diputar di mana-mana. Nah, beranjak saya menuju dewasa juga muncul satu artis baru yang sangat terkenal, sangat populer, bahkan seluruh berita membicarakan tentang dia. Dari dia masih bagus, masih polos-polos baik-baik, sampai pada saat dia kejatuhannya pun semuanya meliput tentang dia. Siapakah dia? Nah, ini tren tahun 2010 sampai 2013 nggak salah ya, 2014 ya. Siapa namanya Bapak Ibu ya? Singkat JB ya, JB apa itu ya? Justin Bieber katanya. Semua orang pengen ikut tren seperti dia Bapak Ibu. Gaya rambutnya, gaya fashionnya, bahkan lagu-lagunya diputar di mikro mana-mana Bapak Ibu ya. Semua mikro play lagu baby, baby, baby. Oh, ya. Maaf Bapak Ibu agak falas ya. Nah kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Sekarang pertanyaannya, di manakah mereka ini sekarang? Masih ada sih orangnya, masih hidup Bapak Ibu ya, semuanya. Cuma sudah kalah tren, kalah pamor, hilang dari dunia entertainment yang viral, digantikan oleh ini Bapak Ibu dan saudara sekalian ya, Korean pop, K-pop ya, semuanya Korea Bapak Ibu ya, musik Korea, gaya rambut Korea, tren kosmetik Korea, lagu-lagu Korea, drama Korea, semua Korea. Pada zaman dan sekarang ini ya.
Dan meskipun mungkin ada orang yang bilang tren Korea akan segera bergeser, tapi enggak juga tuh, sampai sekarang masih ada Korea ya. Saya enggak tahu sih, terlalu banyak sih artis Korea, saya sampai enggak hafal. Saya tahu paling terakhir mungkin BTS ya yang paling terkenal ya. Mungkin ada yang kaum milenial yang bisa sebut ya nama anggota BTS siapa aja ya. Saya sih enggak bisa. Saya kurang mengikuti kalau Korea. Nah Bapak Ibu dan saudara sekalian, mengapa saya menunjukkan semua ini kepada kita? Saya ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa tidak ada yang selamanya bertahan di dunia ini. Pada akhirnya semua yang dapat ditawarkan oleh kerajaan dunia ini adalah fana. Tetapi di tengah-tengah kefanaan dunia, kesia-siaan pengejaran manusia di dunia ini, firman Tuhan berkata Kristus dan kerajaannya kekal dan akan tetap bertahan dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Pada akhirnya nanti, meskipun dia belum bisa termanifestasi sekarang, tapi pada akhir zaman nanti dia akan datang kembali ke dunia dengan ribuan malaikatnya dari kerajaan surga dan menyatakan kerajaan barunya itu di muka bumi dan mengubah langit dan bumi yang lama ini menjadi langit bumi yang baru. Semua yang lama akan berlalu digantikan dengan langit dan bumi yang baru. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, kita yang sudah percaya sekarang tidak punya alasan lagi untuk mengejar dunia yang fana dan akan hilang ini. Kita harus terus memikirkan perkara yang di atas, karena hanya perkara yang di ataslah yang bersifat kekal bagi kita setiap semua. Pada akhirnya Bapak Ibu, ketika kita berpikir tentang pemikiran yang di atas ini, memikirkan perkara yang di atas ini dalam kehidupan kita, kita diajak untuk hidup dengan mindset seorang musafir. Apa artinya seorang musafir Bapak Ibu? Musafir adalah seorang peziarah, ya, seorang pengelana, yang pengembara yang meninggalkan negerinya untuk sementara waktu untuk pergi berkelana di negeri yang lain. Tetapi toh pada akhirnya dia akan pulang kembali. Bapak Ibu, kita semua adalah musafir. Kita sebagai anak-anak yang telah dimatikan di dunia ini dan telah diberikan hidup yang baru, kita adalah warga kerajaan surga. Dan suatu saat nanti kita akan kembali ke sana. Entah pada waktu kita mati atau pada waktu Kristus datang kedua kali. Jangan sia-siakan hidup kita dengan pengejaran yang salah. Tetapi fokuskanlah diri kita untuk bertumbuh menuju kedewasaan rohani. Mengenal, mencari apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan melaksanakan kehendaknya di muka bumi ini. Dan yang berhubungan dengan mindset seorang peziarah adalah mindset seorang penata layan. Stewardship Bapak Ibu. Kita, saya yakin semua di sini telah diberkati Tuhan dengan begitu banyak sekali karunia dan berkat material ya. Kita bisa hitung ya. Mungkin ada itu prestasi, entah itu umur panjang, entah itu berkat material, posisi pekerjaan, usaha yang berhasil, semuanya Bapak Ibu. Jangan sampai kita lupa. Tuhan memberikan semua itu bukan untuk kita nikmati dan mencari kepuasan, kesenangan kita semata. Tetapi kita diajak untuk mengolah semuanya itu Bapak Ibu. Mengolah semua yang diberikan Tuhan itu menjadi sebuah upah yang bersifat kekal. Dengan cara apa? Dengan menjadikan diri kita, semua kepemilikan kita, saluran berkat bagi banyak orang yang membutuhkan. Dan bagi penyebar luasan kerajaan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, saya akan menutup firman Tuhan pada saat ini dengan sebuah ilustrasi, sebuah video berikut ini. Jadi video ini Bapak Ibu bercerita tentang seorang anak muda yang dalam perjalanan musafirnya di dalam dunia ini, yang dia kelihatan sudah capek, sudah lelah, tapi dalam perjalanannya dia lihat, wah, ada kerajaan di atas bukit yang indah cemerlang yang menanti dia di ujung perjalanannya. Tetapi sampai di situ Bapak Ibu, dia lihat ada banyak antrian orang-orang yang menunggu di kerajaan itu. Dia kemudian berbaris di belakang. Dia tunggu, dia duduk, bahkan sampai dia jadi bosan Bapak Ibu ya. Sangat bosan,
sangat lelah. Dia duduk sampai tidur-tiduran. Kemudian dia mulai bertanya, kenapa ini begitu lama sekali di dunia ini ya? Dia mulai kemudian bertanya kepada orang-orang di depannya, kenapa kalian bisa tahan ngantri seperti ini? Kenapa panjang sekali? Tetapi orang ini kemudian bilang, temanku, kalau engkau tahu apa yang akan terjadi di kerajaan sana, engkau akan bisa menanti dengan sabar dan mempertahankan hidup setiamu. Di kerajaan sana ada Kristus, Raja kita, yang menyambut setiap umatnya, setiap anak-anaknya pulang kepadanya. Dia datang, dia akan bahkan membasuh kaki dari setiap anak-anaknya itu. Dia bahkan mencium kaki mereka. Dia memulihkan harga diri, kemuliaan mereka yang mungkin direndahkan di dunia. Dia berikan kemuliaan yang sejati. Dia ajak berbincang-bincang, dia ajak bersama-sama. Dia kenakan pakaian yang baru. Aku sangat menyambut engkau anakku, aku mengasihimu. Pergilah duluan, aku akan menemui kamu nanti. Dia Kristus kemudian menyambut kembali orang yang lain. Anakku, tunggu sebentar ya. Siap Tuhan, aku akan hidup setia di dunia ini. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih, jangan lupakan siapa kita sekarang. Jangan lupakan siapa Tuhan dan Raja kita. Dan pada akhirnya, jangan sampai hidup kita salah fokus. Sebab kita harus senantiasa memikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi, yaitu kepada kerajaan Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu telah diberitakan dan hamba mempercaya bahwa firman ini telah tinggal dalam setiap hati pribadi kami para pendengar, kami jemaat-Mu ya Tuhan. Tuhan, ada banyak suka duka derita di dunia ini, ada banyak yang harus kami kerjakan untuk bisa bertahan hidup di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Tetapi Tuhan, jangan sampai kami lupa Tuhan, jaga kami supaya kami tidak salah fokus ya Tuhan. Kami berfokus kepada dunia ini. Tuhan, tuntun kami terus agar supaya kami terus berfokus kepada Engkau dan kerajaan-Mu, kepada kerajaan Kristus yang akan datang. Dan biarlah hidup kami senantiasa hidup dengan memikirkan perkara yang di atas itu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ya, doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.